Jalan sesat sudah ada sejak dulu. Biasanya merujuk pada orang tak bermoral. Tapi di zaman kemerosotan ini, segala larangan hilang. Keadilan harus diwujudkan oleh jalan kiri ini. Nenek, soal cucumu ini, saya terima. Bapak Wang, Master Liu itu, Anda harus mencari jalan keluar. Selamatkan anak saya. Saya cuma punya satu anak ini. Bapak Wang, putra Anda kena santet. Ilmunya sangat tinggi. Saya pun tak bisa menembusnya, Bapak Wang. Lebih baik cari orang lain. Tidak, ini... Master Liu, tunggu dulu, kemarilah. Wang punya sedikit harta. Asal Anda bisa selamatkan anak saya. 2 juta Wang siap berikan. Bapak Wang bukan tidak mau bantu. Tapi formasi ini sulit ditembus. 3 juta, tidak 5 juta. Master Liu, ini sudah semua yang saya punya. Tolonglah. Hai. Kalau begitu, saya akan pertaruhkan nyawa tua ini untuk hadapi si penyantet. Wah, terima kasih Master Liu. Cepat, silakan. Langit suci, bumi sakti, tampak! Jahat, berani. Ternyata sangat sulit diatasi. Hancur! Bapak Wang, berhasil. Saya sudah hancurkan formasi penekan ini. Si penyantet sekarang sudah kena serangan balik. Kalau tidak mati, pasti luka parah. Anak saya selalu jujur. Entah siapa yang tega. Sampai menyihirnya. Aduh, Master Liu. Adakah cara untuk membunuhnya? Ingin mencabut sampai ke akarnya? Bukan mustahil. Hanya perlu tahun kehidupan sejati. Mengorbankan umur untuk melenyapkannya. Tapi soal harganya, Master Liu, asal orang ini hilang, Wang rela bangkrut dan menyerahkan semuanya pada Master. baik. Karena Bapak Wang sayang anak, aku bantu Bapak. Dewi Padi, darah memanggil namamu. Muncul! Master Liu, sudah selesai? Tenang saja, gembok dewaku. Bisa mengunci langit dan bumi. Pasti akan merenggut nyawanya. Bagus. Taois tua, inikah balasanmu? Bukan, gembok dewaku. Siapa engkau? Jalan kiri. Hean? Sudah waktunya habis?
anakku. Siapa kau sebenarnya? Kenapa selalu ganggu keluarga kami? Ganggu? Apa yang diperbuat anakmu? Kau tak tahu. Jangan asal bicara. Anakku tak melakukan apa-apa. Hah, tak melakukan apa-apa? Gadis itu bersusah payah, kuliah ke kota besar, magang di perusahaanmu. Tapi disukai anak kesayanganmu. Dibius dan difoto. Akhirnya bunuh diri dengan lompat. Benar atau tidak? Kau memfitnah. Semua gara-gara si gadis itu. Dia yang merayu anakku. Satu-satunya keluarga gadis itu hanya neneknya. Sebelum meninggal, nenek itu memberikan semua tabungannya padaku untuk datang ke sini membeli nyawamu dan nyawa anakmu. Ku terima. Kini anakmu sudah mati. Giliranmu. Tidak, jangan. Master Liu. Bunuh dia, ku bayar 20 juta. Tidak, ku serahkan semua perusahaanku. Tenang, Bapak Wang. Pertarungan sudah dimulai, harus berakhir dengan kematian. Apalagi, dia baru saja menghancurkan alatku. Aduh, sekarang juga ku siapkan altar, agar dia mati tanpa kuburan. Aduh, sebenarnya aku tak berniat membunuhmu. Tapi karena kau begitu serakah, turun saja bersama mereka. Bendera 10.000 arwah bangkit. Teman seperjalanan, mari kita bicara. Pembicaraan apapun, lebih baik di dalam benderaku. Bapak Wang, mau kemana? Bagaimana kalau masuk ke benderaku, bersatu dengan anakmu? Tidak. Selesai. Hari lagi penuh berkah. Jadi cultivator jahat tak mudah. Hey, bos. Urusanmu sudah selesai? Belum. Kemarin malam Chenbo di rumah muntah darah hebat. Dia terus menggaruk-garuk badannya, teriak gatal terus. Akhirnya, langsung pingsan. Ah! Kita kan sudah terima uang mukanya. Kalau kamu tidak segera datang, dia bisa cari masalah pada kita. Aku tahu, baru selesai di sini. Aku segera ke sana. Baiklah. Mana orangnya? Kok belum datang? Hei Tianggo, uangnya sudah kutransfer penuh, tidak kurang sepeser pun. Katamu ada yang bisa obati, kok belum datang juga? Jangan-jangan bawa uangku kabur? Dia cari ya. Bukan Anda. Wah, si kecil. Akhirnya kamu datang. Tuan Muda Chen, ini adalah si kecil kami. He-An. Dia masih sangat muda. Apakah dia punya kemampuan? Jangan lihat si kecil kami, usianya muda, tapi posisinya sangat tinggi. Dan juga kemampuannya di seluruh kalangan nomor 1. Kalau tidak, Pak Tua itu, mana mungkin cari dia? Cukup, jangan banyak omong. Ayo masuk dan lihat. Iya. Tuan Chen, ini jelas terkena iblis mata berdarah. Yang paling mendesak sekarang adalah mencari benda pusakanya. Omong kosong. Ini jelas-jelas kena santet dari luar negeri. Kamu tidak lihat di mata Tuan Chen. Ada garis darah? Itu mata berdarah. Mata Santet. berdarah. Bukan. Ini santet serangga.
Kamu siapa? Ini tempat yang pantas untuk anak muda sepertimu. Keluar! Jalan kiri. Hey Anne, Jalan apapun, apapun, di sini bukan tempatmu bicara. Keluar. Tunggu. Kamu bilang, kamu adalah An? Yang waktu 7 tahun sudah habisi seluruh keluarga musuhnya. Pendekar payung bunga. Hian? Benar. Ini memang leluhur kecil kita. Dengan kehadiran pendekar payung bunga, saya tidak usah pamer lagi. Tuan Muda Chen, saya pamit. Tuan Muda Chen, saya juga pamit. Tunggu. Master Wei! Master Wang, penyakit ayahku belum selesai diperiksa. Kalian pergi sekarang. Cocokkah? Who are you? Dengan pendekar payung bunga di sini, buat apa lagi kami? tunggu. Karena kalian mengenalku, tetaplah di sini, bantu aku saja. Ambilkan air mendidih dan daging babi. Siap. Saya akan siapkan airnya. Aku akan ambilkan air mendidih. Saya akan siapkan daging babinya untuk Master. Saya siapkan daging babinya. Bukan buat apa? Air mendidih dan daging babi? Aku undang kau untuk menyembuhkan ayahku. Pising. Keluar. Tuan Muda Chen, tenang dulu, tenang. Si bocah di keluarga kami ini memang dasarnya begitu. Tapi soal urusan ini, pasti bisa sembuhkan. Tenanglah, kalau gitu aku juga tinggal. Aku mau tungguin ayah di sini. Baru lega. Terserah. Aku sudah bilang, mau pergi. Terserah kamu. Air panas dan daging babi sudah siap. Hati-hati semuanya. Taruh air panasnya di lantai. Kasih dagingnya. Kamu ngapain lagi? Cepat turunkan dagingnya. Jangan bergerak. Master He sedang. Kalau tebakanku benar, dia sedang mengusir santet. Ini Tuan Muda Chen. Inilah penyebab sakit Bapak Chen. Hampir selesai. Beliau sebentar lagi akan siuman. Benar santet serangga. Cara yang kejam sekali. Siapa yang mau celakai Tuan Chen? Tuan Muda Chen, coba cerita. Ada apa sebenarnya? Aku Pergilah. juga tidak tahu. Beberapa hari lalu, ayahku pulang dari jamuan. Sejak itu, jadi sangat tegang, takut keluar rumah. Tapi meski begitu, tetap kena juga. Tak ada petunjuk? Sulit kalau begitu. Ayah, kau sadar. Master He. Biar aku yang jelaskan. Yang mau celakai aku, orang Hong Kong bermarga Dong itu, dia mau beli tanahku. Aku tak setuju. Dia malah menyuruh orang celakakan aku. Oh ya, yang ikut dia, ada satu lagi, orangnya tinggi kurus. Kepalanya botak. Di kepalanya, ada tato kelabang. Yang penting tahu siapa. Memang aku datang terlambat. Kurangi 100 juta. Tidak, Master He. Aku tambah 5 juta lagi. Aku mau dia mati. Yang pakai santet itu gampang. Soal si Dong, serahkan pada kalian. Soalnya, aku bukan orang haus darah. Baik. Aku mau si Dong itu merasakan juga sengsara tak tertahankan. Master He, selanjutnya, kita harus bagaimana? Santet serangga ini, Otot veji begini, Nayo. tapi tak membunuhmu. Jelas sekali, dia mau kamu menyerah. Begini saja. Telepon dia sekarang. Bilang sudah sadar. Suruh dibawa orang tuh untuk lepas santet.
Sisanya, serahkan padaku. Baik, tak masalah. Kenapa Tuan Chen tiba-tiba sakit? Untungnya aku undang Master Ahli Tao dan Pengobatan. Nanti dia periksa Tuan Chen baik-baik. Kenapa terkejut ya? Sepertinya kondisi mental Tuan Chen cukup baik. Ini yang kukhawatirkan. Kalau kau baik-baik saja, kami pergi dulu. Terima bayaran, tuntaskan masalah. Hari ini, ada yang bayar nyawa kalian berdua. Kalian takkan bisa pulang. Bocah, kau yang hancurkan santet seranggaku. Sekelompok barang tak berguna. Sulit apa? Kau ini siapa sebenarnya? Tak perlu kau tahu namaku. Karena kau pun takkan sampai ke neraka. Tak bisa mengadu. Lancang. Trik-trik receh. Suaranya lebih jelek dari nyanyian He Jiangguo. Om, Ma, Iham. Hamba minta ampun. Aku terlihat baik, tapi aku kultivator jahat. Masuk saja ke benderaku. Bangkit. Siapa yang berani ambil arwahnya? Jangan mimpi. Guru. Jangan guru ampunkan hamba. Ampunkan hamba. Tertangkap. Ampunkan hamba. Aduh, nyaris mati ketakutan. Kupikir sia-sia kerja. Tapi, sepertinya dapat musuh lagi. Sudahlah. Memang nasib kultivator jahat. Sidong, premanmu sudah mati. Sekarang giliranmu. Kau mau apa? Kau tahu siapa di belakangku? Sadis sekali. Lebih keras. Wah, yang mulia kecil, kali ini kita dapat 10 juta. Mau rayakan gimana? Biar mayat bajaku sembuh dulu. Yang mulia kecil, hal ini tak bisa terburu-buru. Sihai Textile Mill. Hancurkan banyak kutukan. Kumpulkan arwah, tambah berkah. Semua untuknya. Entah kapan. Kapan aku bisa latih tulang abadi? Kalau bukan kau, punya tubuh obat ajaib. Latih mayat tersembunyi pun susah. Pelan-pelan saja. Memecahkan kutukan garis keturunanku. Jalan masih panjang. Pak Ba, sudah lelah. Bos, bos! Anda harus membela aku. Sudahlah. Aku sudah menjelaskan kepada Guru Basong. Hal ini Bagus sekali. Gurunya adalah bos besar di luar negeri. Basong adalah anak haram yang dirawat di luar. Sekarang, dia sudah berangkat. Bocah itu tidak akan lama hidup. Yang mulia, pesanan baru kita di sini. Pabrik tekstil Sihai.
Jelaskan keadaannya. Pemilik pabrik tekstil itu bilang, pabrik mereka ini baru buka setahun, tapi belakangan sering terjadi kecelakaan. Sudah mati belasan orang. Yang paling aneh, kebakaran. Kebakaran, Di dalam kamar mandi terbakar, pintunya tidak dikunci, tapi mati 3 orang. dikelilingi 3 gunung, belakangnya ada air, dan ada jembatan besar membentang di atasnya. Area pabrik ini pasti diledakkan dari gunung. Benar. Kamu benar, adik. Sebelumnya di sini memang ada gunung. Nah, ini dia. Orang yang kasih kita pekerjaan, Xu Donglai, ahli Feng Shui terkenal di kota Ji. Haha, sekadar nama saja. Hanya nama. Pak Tua, kenapa mereka ledakkan gunung? Jika saya lihat tak salah, tempat ini awalnya lokasi bagus, baik untuk kuburan atau rumah. Tapi titik baiknya hancur, energi buruk mengalir. Ada aliran air hidup di depan, jadi mereka bangun jembatan untuk salurkannya. Tapi pabrik ini tepat dibangun di depan jembatan, tanpa sebab halangi energi buruk, malah jadi tempat berkumpulnya. Soal ini, saya juga sedang selidiki, tapi belum dapat balasan. Tapi saya temukan di ujung jalan, yaitu di belakang bekas gunung, ada yang bangun kuil Tao. Bangun sebuah kuil Tao. Sepertinya baru selesai dibangun. Ayo, saya ajak kalian lihat pabrik dulu. Baik. Ayo. Salurkan energi buruk lewat formasi batu. Cara yang bagus. Tapi ini oh, begitu. Oh. Tuan He, Anda lihat sesuatu? Pabrik ini bermasalah juga wajar. Oh? Kenapa? Karena di bawah tiang ini ada tumbal hidup. Tumbal hidup. Wah, apa itu tiang hidup? Di zaman dulu cara begini, menanam orang hidup di tiang, katanya bisa jamin jembatan tidak runtuh. Sekarang ini zaman apa lagi? Nyawa manusia itu yang terpenting. Kalau benar seperti yang Tuan He katakan, pantas saja bos ini kena. Aduh. Maaf para master, saya kurang ajar. Wah, ini pasti Tuan He yang masterku rekomendasikan. Saya pemilik pabrik ini, Zhang Qiang. Aduh, saya supirnya. Ini baru Tuan He. Aduh, lihat reportnya ini. Maaf ya. Itu... Halo Master He, Anda? Master He ini agak dingin ya. Bos Chang, soal tiang hidup yang dikubur di bawah tiang ini, Anda tahu Tiang hidup apa? Master He, maksud Anda, di bawah tiang ini ada mayat? Bos Chang, Anda benar-benar tidak tahu? Anda bercanda apa? Sekarang kan masyarakat hukum, membunuh orang, bisa dihukum mati. Lagi pula meski saya tidak buka pabrik ini, saya tidak mungkin lakukan hal semacam itu. Bukan begitu. Master He itu, ini benar-benar tiang hidup. Kamu tak percaya? Akan kubuktikan. Arwah gentayangan tak bersembunyi. Di hadapanku, kau sedih? Hantu datang. Hantu. Tenang. Bukan hantu, darah dendam. Master He, aku benar tak tahu. Conduisez-moi au 33e étage. Setelah dapat tanahnya, tak kuperhatikan lagi. Grup Dao Tuo. Pasti ulah mereka. Grup Dao Tuo. Bangun pabrik. Tiang hidup. Kuil Tao. Bos Chang. Masalahmu ini sepertinya tak terselesaikan. Jangan. Master He itu berapa katakan? Aku tambah bayar.
bukan soal uang. Ini terlalu rumit. Biayanya tinggi, bahkan lebih mahal dari buka pabrik baru. Hah? Benarkah? Master He, pabrik ini kuhabiskan. Lebih 20 juta. Karena di sini adalah jebakan. Seseorang susah payah, habiskan banyak sumber daya, baru buat jebakan ini. Jebakan apa? Permainan panjang umur. Dan yang paling terkenal dari semuanya, namanya nading. Nading. Bos Chang, lihat sungai depan pabrikmu, ditambah jalan belakang pabrikmu. Seperti huruf T, kan? Betul. Pabrik kami tepat di titik persimpangan ini. Sebelumnya tuanku bilang, di belakang bukit akan dibangun kuil baru, dan kuil itu dibangun di ujung bentuk huruf ding. Dengan demikian, terbentuklah permainan panjang umur nading yang utuh. Pantas saja dulu, aku tak kunjung paham. Ternyata ada orang yang menyusun permainan panjang umur. Itu dua master. Kalian sudah bicara lama. Permainan panjang umur ini sebenarnya untuk apa? Memperpanjang usia. Mereka menginginkan nyawa pekerja di pabrikmu untuk menahan kutukan. Memelihara roh. Apa? Orang-orang jahat ini hanya untuk hidup lebih lama. Tega membunuh. Banyak orang tak bersalah. Keterlaluan. Aku akan langsung minta penjelasan pada mereka. Direktur Zhang. Jangan gegabah. Grup Dao Tuo itu berkuasa dan kaya, tak mudah dihadapi. Mereka sudah bersusah payah menyusun permainan panjang umur ini, masih tak sanggup menghadapi seorang pengusaha kecil. Tapi Master Q, Master He itu, pekerjaku tak bisa mati sia-sia. Jadi kau ingin menuntut keadilan untuk mereka? Ya, aku Zhang, meski bukan orang hebat. Tapi, aku juga manusia berperasaan. Mereka bunuh banyak orang kami, walau aku tak sanggup melawan. Jangan biarkan mereka hidup tenang. Master He itu, ada ide? Bisa ganggu mereka? Grup Dao Tuo? Ada Berapa harganya? tergantung seberapa parah yang kamu mau. Cuma mau ganggu orang grup Dao Tuo. 2-3 juta sudah cukup. Kalau mau nyawa mereka, Wah, jangan Master He. Jangan sampai segitunya. Itu buat mereka sengsara saja. oh. Kalau urusan begitu, bukannya Master Q yang lebih ahli? Jangan-jangan. Grup Dao Tuo, aku tak berani melawan. Grup Dao Tuo itu ada latar belakang kuat? Tak tahu detailnya. Tapi pernah sekali aku ke gedung grup Dao Tuo. Ajaibnya, di lantai paling atas, lantai 33, ada sebuah kuil Tao. Kuil Tao? Iya, dan pemilik kuilnya seorang biksu Tao Parubaya. Cuma lihat sekilas, buatku merinding. Master He itu. Biksu Tao ini bisa Anda hadapi? Walau belum pernah ketemu, agak yakin bisa. Kalau begitu hadapi si tua ini. Bos Chang, tapi untukmu, tak ada untungnya. Kalau tidak bikin mereka bayar, hatiku tidak tenang. Kalau begitu, sebutkan harganya untuk pekerjaan adu ilmu. Biasanya mulai 2 juta. Tapi, Bapak Zhang, orangnya lumayan baik. Saya kasih harga awal, 2 juta. Saya jamin, si tua itu bakal cedera atau bahkan pergi dari sini. Baik, besok lusa uangnya, saya transfer ke rekening Anda. Cepat sekali, Master He, saya uruskan. malam ini langsung. Master He, tidak takut, saya tidak bayar. Bapak Zhang, kalau mau ngemplang, utang pendekar payung bunga. Nanti yang dibayar bukan cuma uang. Itu. Saya serahkan pada Master He. Dewa kecil, disinilah. Tunggu di sini. Baik. Saya cepat kembali. Maaf, Tuan. Ini area pribadi, tidak untuk dikunjungi.
Saya bukan berkunjung. Silakan pergi. Bawa saya masuk. Ya, Formasi penyerap energi. Cukup menarik. Antar saya ke lantai 33. Kuil Dewa Sejati. Namanya kok agak familiar. Saudara datang tak diundang. Ada keperluan apa? Dengar di puncak gedung Dao Tuo, ada sebuah kuil. Datang melihat-lihat. Oh, kalau begitu biar saya antar saudara berkeliling. Kalau begitu, tentu lebih baik. Silakan. Pendeta, boleh tahu, ini persembahan untuk Dao Tuo. Bagaimana puas berkeliling? cukup baik, tidak sia-sia datang. Tuan saat memasuki gedung ini, seharusnya sudah merasakannya. Di sini ada formasi penyerap energi, kan? Hahaha. Aku penasaran. Apakah Tuan masih punya kekuatan gaib? Masih bisa, Dao Zhang. Anda pendekar payung bunga. Oh, Dao Zhang kenal saya? Pendekar payung bunga, pergilah sekarang. Dan kuanggap ini tak pernah terjadi. Dao Zhang, sekarang baru bilang begitu. Bukankah agak terlambat? Sekarang baru bilang begitu. Bukankah agak terlambat? Dao Zhang, silakan. Kukira kau, kebal senjata. Aktifkan formasi. Formasi penyerap energimu itu untuk mengumpulkan kutukan naga hitam ini. Dao Zhang, hebat juga kau. Pendekar payung bunga, bagaimana kalau kita berhenti di sini? Dao Zhang, Anda kan senior di dunia Dao. Berkelakuan begini? Bukankah agak memalukan? Payung kertas minyakmu bagus. Bagaimana kalau dipersembahkan pada Dao Tuo? Dao Zhang, ayo, ambil saja kalau berani. bocah, biarkan Pangeran Ba memakanmu. Jangan buru-buru, Pangeran Ba. Tua-tua ini masih ada gunanya? Tak percaya. Darah kotor dari orang hidup tak bisa rusakkan payungmu. Jijik sekali kau. Tunggulah masuk neraka. Naga hitam. Lahap.
Belum selesai. Naga hitam jatuh. Benar-benar nekat. Tak kusangka kau juga mendalami seni menempa ini. Wah, mutiara penjerat roh begini. Jarang terlihat. Hebat. Pendekar payung bunga. Kita tak bermusuhan. Kenapa kau datang cari masalah? Kau pikir grup Dao Tuo tak punya orang? Dao Zhang, permainan panjang umur di seberang sungai, itu buatan kalian? Hanya untuk sebuah benih panjang umur. Perlukah segitu? Perlukah bendera 10.000 arwah bangkit? Bendera 10.000 arwah. Kau iblis sesat. Tampak. Tertangkap. Dao Zhang, seru tidak? Dao Zhang, beritahu aku beberapa hal. Aku bersumpah atas jalan suci. Takkan kubunuh kau. Hanya, asal kau jangan bunuh aku pasti beritahu semua. Baik, kutanya, benih panjang umur ini untuk siapa? Ini benih panjang umur itu untuk Dao Tuo. Setelah lahir, untuk isi energinya. Wah, gedek sekali usahanya. Ritual turunnya dewa ini, pakai benih panjang umur? Baik, kutanya lagi, permainan panjang umur ini, siapa yang buat? Adalah aku yang buat. Oh. Bagus kalau kau yang buat. Sudah Dao Zhang, pergilah. Aku paling jaga janji. Takkan kubunuh. Tapi, ini markas grup Dao Tuo. Lihat. Aduh, lihatlah ini. Benar, yang harus pergi adalah aku. Dao Zhang, hampir lupa. Kau ini, takut kekurangan air? Sebenarnya biasa saja. Hanya ada seorang temanku ingin mencarimu. Minum air sedikit. Pendekar payung bunga, kau ingkar janji. Grup Dao Tuo takkan membiarkanmu. Kakek Ba, sudah kenyang? Hahaha. Asyik, asyik. Sudah kenyang. Ayo pergi. Halo, Tuan Muda. Cepat sekali selesainya. Sudah beres. Jemput aku. Sambil beritahu Bapak Zhang. Siap? Pendekar payung bunga? Berani-beraninya kau merusak rencanaku? Tuan Muda, hal yang kau minta kuperhatikan. Sudah ada kabarnya. Oh? Ceritakan. Ini undangan dari lelang Hong Kong. Kecapi yang kau inginkan ada di lelang ini. Bagus. Akhirnya ketemu bahan untuk memperkuat payung kertas minyaku. Kapan lelangnya mulai? Oh, 3 hari lagi. Baik. Atur perjalanannya. Siap? Tuan Hei, sudah kuduga Anda pasti akan datang ke lelang ini. Tuan Yuan, lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Di sini, hari ini, Tuan Dong, Anda datang? Yuan Lang. Kau juga datang. Ya, Tuan Dong. Izinkan saya perkenalkan. Ini adalah Hien, orang yang sangat berbakat. Dan ini adalah asistennya, He Jianggo. orang ini, orangnya sama dengan pria bot itu. Juga seorang praktisi santet serangga. Kau, ahli santet botak. Guru, Hehehehehe. Hean. Kau juga kenal Master Somfat? ilmu kendali arwah.
anak muda. Menyerang diam-diam. Menyerang diam-diam. Jangan jual obat di depan tabib. Aku ini penakut. Kalau ada yang mengincarku, aku tak bisa tidur malam. Jadi, agar bisa tidur nyenyak, aku akan menemukanmu. Pergi. Ayo kita pergi. Kita juga pergi. Tuan He, Anda dengan orang itu ada masalah? Bukan masalah besar, cuma kebencian sedalam lautan darah. Kalau hitunganku tak salah, yang kuselesaikan di rumah Pak Chen, si botak itu, pasti anaknya, Apa? Dia? Si botak itu? Anaknya? ya, Tuan Yuan, tolong satu hal. Aku butuh semua informasi tentang Dong Furong. Tak masalah, itu mudah. Dewi kecil. Kalau dia tahu kita datang untuk lelang Gukin, dia sengaja ganggu dan naikkan harga. Tidak. Aku bantu lelang. Tak usah, lebih baik mereka yang menang, kita malah hemat uang. Hemat. Hemat uang. Betul juga. Hemat apa? Hemat uang. Barang lelang berikutnya, Gukin Luotian dari dinasti Ming. Harga buka, 500.000. 800.000. 1 juta, 1,5 juta. 3 juta. Tuan nomor 37, tawaran 3 juta. 5 juta. Sudah kuduga, jaga baik-baik Gukinku. Nanti malam kuambil. 5 juta. Ada yang mau menawar lagi? 5 juta pertama. 5 juta kedua. 5 juta ketiga. Selamat Tuan nomor 133, memperoleh barang asli. Memperoleh barang asli. Kenapa gugup? Kan ada aku di sini, tenang saja. Setelah malam ini, di dunia ini, tak akan ada lagi orang bernama Somfat. Tuan He, kau harus menang. Sudahlah, kemampuanku, kau kan sudah tahu. Ya. Aku pergi dulu, Hati-hati. aku urus si Somfat ini. Kau pulang dulu. Baik. Hei, aku tahu kau nunggu. Keluarlah. Sombong. Bagus. Kau lebih hebat dari si botak itu. Jauh lebih kuat. Kau bunuh dayauku. Kau gantikan dia. Oh, kau tak anggap dia anakmu? Ini menarik. Mati. Santet kepala terbang. Wah, langsung pakai jurus andalan? Api sejati 3 rasa. Meledak. Aduh, payungku. Serangga ini ternyata najis. Bisa merusak senjata gaibku. Aku terlalu lengah. Tanpa senjata gaib, lihat kau bertahan. Bocah, matilah. Kau lumayan hebat. Tapi siapa bilang, aku cuma punya satu? Bendera 10.000 arwah. Bangkit. Kau punya bendera itu. Diam. Gerbang neraka. Masuklah ke benderaku. Aku mau jadi budakmu. Aku mau jadi kesayanganmu. Lepaskan aku. Hampir celaka.
Ada apa? Arwahnya sudah kusegel? Apa ini? Pejalan malam. Oh, begitu. Kadal ini masih menyimpan sisa arwahnya. Bawa kecapi ini kembali. Halo. Selesai. Aku kirim lokasiku. Jemput aku. Oh, begitu? Wah. Kecapi yang berharga. Demi kamu, aku rugi besar. Payungku dan bahuku. Ambil. Aduh. Nona kecil. Kamu terluka. Agak lengah. Pesan tiket, waktunya pulang. Baik. Tuan He, Pak Yan, Inspektur Organisasi Gunung dan Laut, teman lamaku. Dia mau mengomel lagi. Lau Yan, Tuan He, perkara villa di desa. Apa itu ulahmu? Pak Yan, atasan menyuruhmu lagi, menyelidikiku. Ini sudah keberapa kalinya? Bukankah cuma formalitas? Kali ini masalahnya besar. Pemilik villa bernama Dong itu mau bayar mahal cari pembunuhnya. Dan lagi, dia kehilangan sebuah biola. Kalau kita temukan, akan jadi bukti kuat. Tenang. Kalian tak akan temukan. Kalian tak akan temukan. Kamu hati-hati sendiri. Aku pergi dulu. Dua minggu ke depan. Aku akan tenang-tenang, menyempurnakan biola ke payungku. Cucuku, masalah di Hong Kong ini benar-benar serius. Orang dari Gunung Laut itu terus mengawasi di depan. Terus mengawasi. Betul. Pak Yan seharusnya bukan tipe yang tak tahu batas. Aku akan periksa. Pak Yan, kenapa masih di sini? Orang bernama Dong itu pengaruhnya besar. Oh, tapi dia terdaftar di atas, tak bisa disentuh. Ni, ambil ini. Anggap saja aku berhutang budi. Tenang, tak akan menyusahkanmu. Bisa memberi izin antrean khusus, kartu tulang bantu kerja. Hutang budi ini kuterima. Apa kata orang Shanghai? Mereka bilang tak akan ikut campur, tapi sama sekali tak izinkan. Ada masalah di Beiping. Beiping seluas ini, mereka sanggup awasi. Dua orang yang kusuruh carikan, ada kabar. Dua orang itu minta tambahan duit. Dan, mereka minta duit dulu, baru kerja. Kerja belum selesai udah minta bayaran. Masuk akal enggak? Kata mereka, ini bukan bayaran, tapi uang jaminan keluarga. Soalnya, targetnya pendekar payung bunga.
Baiklah, aku kasih masing-masing. Tambah 2 juta lagi. Harus ke Hong Kong lagi, urusin masalah. Memang aku penakut. Tahu ada yang mau celakain aku, tidur pun nggak nyenyak. Wah, Pak Ian. Dari pagi sudah awasin aku? Mau keluar? Ke Hong Kong sebentar. Tuan Ha, orang itu tercatat di organisasi gunung dan laut. Ini bisa bikin kamu dicurigai. Tenang saja. Hal kayak gini aku jago. Dan, Bapak juga nggak bakal kena imbas. Tuan Ha, tenang. Hari ini, aku nggak lihat Bapak keluar. Kamu sih... Pendekar payung bunga. Sudah lama dengar namamu. Pak Ian, cepat pergi. Biksu ini bukan lawan main. Biksu, ini Beiping. Siapapun yang berbuat onar, organisasi kami akan buru. Dermawan, kekhawatiranmu berlebihan. Tekanan dari orang ini sangat mengerikan. Ini Beiping. Beiping luas sekali. Organisasi kalian bisa jaga semua? Lebih baik kalian berperilaku baik. Aku sudah minta bantuan. Aku sudah pasang barrier. Sinyal dan suara apapun tak bisa keluar. Ini Tuan Ha. Pak Ian, kau lihat sendiri, mereka sudah datang. Minggir, serahkan padaku. Orang ini katanya kejam sekali di dunia ini. Lebih baik hati-hati. Cukup menarik. Hanya dengan satu mantra, kau bisa goyahkan tubuhku. Rupanya biksu ini sakti sekali. Barierku hancur. Cepat lari. Kalian berdua akan kuperlihatkan payung bungaku yang baru. Guncang! Nigero, Ngapain tiduran? Tempat ini dilarang tidur. Kepala biksu ini keras juga. Mari kita lihat berapa tendanganku kau tahan. ampun. Bendera 10.000 arwah. Tarik. Waktu ambil tugas, kupikir orang umur 20-an, sepopuler apapun, sekuat apa sih? Ternyata... Aku... Kau juga masuk. Berkelahi denganku masih lengah? Menganggapku remeh? Siapa pakai sinyal darurat? Di mana orangnya? Aku yang pakai. Kepala Lin. Aku Pak Ian, petugas patroli sini. Tadi 2 orang di bawah itu pasang barrier dan menyerang. Untung ada pendekar payung bunga. Aku selamat. Syukurlah. Tak usah lawan pendekar payung bunga. Aku warga baik tahu aturan. Bagi pemberontak di Beiping ini, aku takkan toleransi. Cukup bawa mereka kembali. Mungkin kita bisa ungkap organisasi di balik semua ini. Karena ada keributan ini, nanti saja aku cari pria itu untuk balas dendam soal siapa yang mengirim orang-orang ini setelah masuk bendera 10.000 arwah. Tak ada yang berani bohong. Zhang Guo, tutup pintu dan jendela. Aku akan interogasi arwah mereka. Siap, Tuan Muda. Bendera 10.000 arwah bangkit.
Gerbang neraka alam baka, cepatlah arwah masuk ke benderaku. Muncul. Ku tanya kalian. Siapa yang menyuruh kalian datang? Dong Furong. Furong. Apa yang dia beri pada kalian? 4 juta per orang. Bahkan tak sampai 10 juta. Mau beli nyawaku? Tuan muda, lagi-lagi si Dong ini. Besok aku ke Hong Kong habisi dia. Apa? Semua mati? Organisasi Gunung dan Laut minta penjelasan. Penjelasan apa? Aku tak kenal kedua orang itu. Mau ku beri penjelasan apa? Sudah, urusan selanjutnya bukan kewenanganmu. Pergilah. Baik. Selamat datang di Klub Penghilang Kekhawatiran. Bapak Dong Furong, ada yang bisa kami bantu? Membunuh. Namanya Hei An. Dikenal sebagai pendekar payung bunga. Mohon tunggu sebentar. Tawaran kami 3 miliar. 3 miliar? Memang klub penghilang kekhawatiran. Kejam. Sungguh kejam. Setuju. Tapi aku mau tubuhnya. 1000 mililiter darahnya dan kepalanya, jantungnya. Tidak masalah. Orang kaya ini, kenapa setelah kaya, suka bangun gedung tinggi? Bapak Dong, uangnya sudah kami terima. Dalam 3 hari, kami akan bawa yang kau mau. Baik, saya serahkan pada kalian. Kapan rencananya mulai? Berdasarkan investigasi klub kami, dia sudah tiba di Hong Kong. Sepertinya akan segera menyerangmu. Jadi selama kami di sampingmu, pasti bisa menemukannya. Sekalian kami bisa lindungi Bapak. Sudah lama dengar, Hei An balas dendam cepat. Tak disangka secepat ini. Awalnya pikir, 3 miliar terlalu mahal. Sekarang lihat sepadan. Ada apa? Dia seharusnya sudah datang. Kau rasakan tekanan spiritualnya? Tidak. Tapi jantungku berdebar kencang. Itu tanda bahaya bagiku. Kalian berdua, kalau dia sudah datang, langsung bunuh saja, kan selesai? Belum saatnya. Siang bolong, terlalu mencolok, tidak menguntungkan. Tunggu sampai gelap. Baru saja, ada 2 energi jahat. Pertama, pasti dari gunung dan laut. Soalnya pria itu punya kedok. Sulit untuk menyerang langsung. Seandainya ada alibi. Baiklah. Aku main besar saja. Kubuat formasi sulap gedung ini. Bocah, jangan ngawur. Kalau benar disulap, gunung dan laut pasti kerahkan semua personel. Takkan kau lepas. Ya aku tahu. Cuma bicara saja. Aku warga baik. Dong Furong ini menarik. Tak kabur, malah tinggal di gedung. Sepertinya, dia sangat yakin pada 2 orang itu. Kalau begitu, mari kita bermain. Bendera 10.000 arwah, bangkit. Gerbang neraka alam baka, roh cepat masuk ke benderaku. Kawan-kawan, aromaku terlalu kuat. Tolong tutupi.
Aura orang itu hilang. Tekanan spiritualnya juga tak kurasakan. Ada apa ini? Oke, kau tunggu di sini. Aku turun lihat. J, musuh sembunyi kita terbuka. Targetnya Dong Furong. Aku bisa temukan dia. Pergi. Tak ada yang mencurigakan. Pendekar payung bunga memang hebat. Pergi. Cari aku begitu gigih? Tak boleh ku kecewakan kalian. Langkahmu menapaki malapetaka. Pengganti, kini atas namaku. Hean, pergi temui teman baru. Ketemu dia, tapi gerakannya cepat sekali. Apa-apaan ini? Walau kami praktisi, tak berarti tak bisa mati jatuh. Aku tak tahan lagi. Cepat. Jangan coba melawan. Rantai arwahku ini makin ditarik makin kencang. Sial, dia lepas. Serahkan padaku. Dia malah tak menghindar. Pantas Hean ini begitu ditakuti. Gaya bertarung nekatnya. Kami belum mati. Sudah mau bunuh orang? Jangan remehkan kami. Tuan Dong, jangan takut. Akan kupenggal kepalanya sekarang. Ya, penggal, cepat. Je, buat formasi. Aku yang jaga. We're not dead yet. Mati kan? Sial, terkecoh. Ini pengganti. Tak bisa tinggal di sini. Kita pergi. Jangan pergi. Kalian pergi, aku bagaimana? Kau tentu saja jadi milikku. Kau, Kau pendekar payung bunga? Benar, tapi sayang. Tak ada hadiahnya. Bendera 10.000 arwah. Bangkit.
Ini bendera itu? Tunggu, tunggu. Kami dari klub penghilang kekhawatiran. Tak peduli kau dari mana. Yang perlu kau tahu, hari ini kalian mati. Kalian pasti mati. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Tuan Dong, mau tidak, mampir ke bendera 10.000 arwahku. Sebentar. Dek, sejak kau selesaikan urusan Dong Furong, organisasi gunung dan laut ini mengirim 2 orang lagi untuk mengawasi kita. Oh, Pagi tadi aku ke pasar, ada 2 orang di belakang, selalu mengikutiku. Yang muda itu agak kurang ajar. Dia itu berjalan di belakangku sambil telepon. Suaranya sama sekali tidak direndahkan. Sepertinya sengaja untuk ku dengar. Pak Yan tidak mengajarkan batasan? Ini Pak Yan sendiri bicara pada mereka. Juga cukup sombong. Anak muda sekarang sangat berani. Buka pintu, Hian. Keluar. Aku buka pintu ya. Ya ampun. Tenang, tenang. Siapa? Aku bilang. Kau mau apa? Sementara aku masih baik hati. Pergi. Kurang ajar. Kami dari gunung dan laut. Berani-beraninya. Ulangi ucapanmu tadi. Kami akan kembali lain hari. Maaf mengganggu. Cepat pergi sana. Dek. Makan apel. Dek. Seluruh keluarga Dong Furong sudah punah. Di luar sana, berita beredar kau yang melakukannya. 3 putranya berebut harta warisan. Sama-sama menyewa pembunuh untuk saling membunuh. Hasilnya, ketiganya berhasil. Keluarga mereka pun musnah total. Tapi di luar sana, orang-orang bilang itu kamu lagi yang beraksi. Aku istirahat di rumah beberapa hari ini. Benar-benar kena getahnya. Baiklah. Sudah waktunya membersihkan kedua orang di luar itu. Manusia, janganlah terlalu ramah. Pergi. Wang Yu. Aduh! Tuan He, apa maksudmu? Kalian semua, anggap rumahku seperti pameran komik. Mau cosplay Dewa Pintu di sini? Apa jalan ini milikmu? Aku tak boleh di sini? Begitu maksudmu? Kalau kalian bisa, nunggu di depan rumahku. Apa aku juga boleh ke depan rumah kalian? Bocah! Berani-beraninya mengancam kami? Aduh, dasar! Mengancam? Kau layak? Pergi sekarang. Kalau malam ini, aku masih lihat kalian berdua. Jangan salahkan aku. Kita pulang dulu. Laporkan ke atasan keadaan di sini. Bilang Hean menyerang kami. Biarkan mereka cari cara sendiri. Dia pakai ilmu sesat. Dia membekukan aku. Dia suruh aku berguling di tanah. Ini mempermalukan. Gunung dan laut. Jadi dia serang Wang Yu. Pakai cara untuk mengendalikan pikiran. Betul. Sekarang ada 2 cara. Pertama,
anggap tak terjadi apa-apa. Kedua, aku keluarkan surat perintah. Dikatakan He An sudah bertindak terhadap orang-orang Gunung Laut dan melancarkan serangan. Atasan mengirim orang untuk menyerang He An. Pimpinan, saya pilih opsi kedua. Wang Yu, ini bukan hal sepele. Lebih baik dipikirkan matang-matang. Pertimbangkan lagi. Aku cuma tidak terima diperlakukan seperti ini. Tidak masalah. Saya akan segera tanda tangani surat perintahnya. Karena Wang Yu sudah membuat pilihan, kau pulang dan bersiaplah. Ini akan terjadi dalam 1-2 hari ini. Oh ya, Pak Yan punya hubungan dekat dengan He An. Tahan dia dulu di rumah. Baik, saya segera atur orang untuk melakukannya. Kau boleh pergi. Pulang dan atur dengan baik keamanan keluargamu. Dah, Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia, para penduduk di sekitar sini tiba-tiba pada pindah semua. Di daerah sini, sudah 2 jalan, kosong melompong. Dibersihkan sebanyak ini orang. Sepertinya orang-orang Gunung Laut itu akan menyiapkan formasi. Setelah menahan diri bertahun-tahun, akhirnya mereka akan menyerangku. Bertahun-tahun kutahan, tetap mau menyerangku. Tapi apa mereka sungguh mengira? Selama belasan tahun ini, aku tidak menyiapkan apa-apa. Janggo, nanti saat orang Gunung Laut datang, panggil aku. Oh, baik. Entah para kapten itu akan datang atau tidak. Kalau sampai mereka memaksaku, semuanya adalah santapan lezat. Misi malam ini tak boleh gagal. Saya jamin pada kalian, lawan kali ini pasti tidak akan selamat. Karena Kapten Pendekar Pedang akan turun tangan bersama kita. Pendekar pedang, Komandan Regu. Paham? Kejahatan tak akan menang, kemenangan akhir. Pasti milik kita. Pasti menang! 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 Komandan keempat, pendekar pedang. Kedengarannya hebat. Tapi bisakah berhasil? Para pemimpin sudah dievakuasi. Hampir selesai. Perisai juga sudah dipasang. Malam ini kita bertindak. Baik. Oke. Pemimpin, si pendekar pedang itu masuk bersama kita atau dia duluan? Tentu bersama kalian. Oh, Kali ini kalian hanya memberi dukungan. Mengerti? mengerti pemimpin. Target Hien. Eksekusi. Ayo. Django, Ya? 2 blok dari sini, orang-orang Gunung Laut datang. Periksa jalannya. Formasi ada masalah tidak. Baik. Sudah. Kini formasi lebih kuat. Semua siap, Jun. Bagus. Saatnya bertindak. Jika tidak, rumah ini rusak, aku akan sangat sedih. Ayo, Hah. segel bebas rintangan, setia padaku, bertahun-tahun. Saatnya bersinar. Pergi. Dia mendeteksi kita. 2 blok jauhnya, bisa merasakan kita? Ada yang bocorkan aura? Aku terus awasi. Tak ada yang memancarkan aura. Sudahlah. Aku harus berangkat.
Ini dia yang legendaris. Komandan pasukan pendekar pedang. Ganteng banget. Berangkat. Wah, banyak yang datang. Hean, perhatikan baik-baik. Ini adalah komandan pasukan pendekar pedang dari gunung dan laut. Hari ini tujuannya untuk menghabisi si sesat sepertimu. Sudah lama mendengar nama pendekar payung bunga. Tapi, payung bungamu di mana? Mau lihat? Mau Kalian semua menindasku sendirian. Gunung dan laut sudah jatuh, menyedihkan. iblis sesat? Harus dibasmi. Tunggu dulu, aku koreksi ya. Aku bukan iblis sesat. Aku adalah jalan sesat. 3 pintu kehidupan. Buka! Apa? Bagaimana bisa ada komandan pasukan pendekar pedang lagi? Hanya ilusi, hancur. Ini mustahil. Ilusi ini bisa menguasai jurus pedangku. Gimana? Seru kan? Jianxin. Ini yaksa pedang. Hebat. Bisa melihat wujud asli. Harus pakai kartu S. Hah! Aku Jianxin. Dengan gema pedang ini, hancur. Komandan pendekar pedang memang hebat. Cepat, bunuh iblis ini. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh! Bunuh dia! Pedang serang. Pergi. Wah, hebat. Bisa hancurkan payung bungaku? Tampaknya cangkang kura-kuramu tidak sekuat itu. Aku penasaran, berapa kali lagi bisa menahan pedangku? Lumer. Kau kira aku cuma bisa bertahan? Si imut ini ternyata bisa ilmu sesat. Masa? Aku ini jalan kiri. Kendali pedang. Bayangan pedang. Serang. Formasi aktif. Sial, kapan dia menyiapkan formasi ini? Para imut ini, sebelum bertindak, tidak menyelidiki dulu. Formasi sudah aktif. Saatnya kalian mati. Hean, akhirnya kutemukan kau. Kau yang hancurkan patung Dao Tuo? Datang lagi satu. Tepat waktunya. Tunduk padaku,
atau hari ini kau mati. Hah! Banyak yang mau nyawaku, tapi kau harus punya kemampuan dulu. Perempuan iblis ini bisa hancurkan perlindungan gunung dan laut? Kekuatannya tidak main-main. Awalnya mau gunakan formasi untuk habisi para imut ini. Sekarang energiku tinggal separuh, ditambah perempuan iblis ini. Hanya bisa kabur lewat mata formasi. Sudahlah, dendam ini kuingat, akan kubalas nanti. Baik, akan kuperlihatkan jurus pamungkasku. Jangan biarkan kabur, kejar. Nyawamu milikku. Nyawaku milikku sendiri. Formasi 9 darah, Gaya bertarung nekatnya. Hian, aku pasti akan menemukanmu lagi. Terjebak di sini. Entah bagaimana keadaan Dao Zhanghe sekarang. Aduh, Pak Yan, He An. katakan padaku, kenapa gunung dan laut langsung menyerangku? Aku juga tidak tahu. Mereka takut aku memberitahu Anda, jadi aku dikurung di sini. Oh iya, katanya yang memulai aksi itu Wen Wanshan. Yan Wanshan, apa aku pernah berseteru dengannya? Sudahlah. Siapapun dia, kalau dendam ini tak kubalas. Aku bukan pendekar payung bunga. Lao Yuan, katanya aksi kali ini, rugi besar ya, bahkan Kapten Pendekar Pedang, luka parah. Soal ini, kau harus beri penjelasan ke markas. Sial, misi ini gagal. Padahal hampir berhasil. Siapa? He An. Bendera 10.000 arwah. Sekarang aku tak bisa kembali ke Beiping. Orang-orang gunung dan laut pasti sedang memburuku. Hanya bisa bersembunyi di daerah kekuasaan mereka yang lemah. Aduh, cucu cepat pergi. Zhang Guo, Iya. dia itu kerabat yang kau bilang? Oh iya, Di sini, apapun yang terjadi, sebut namaku. Pasti kau aman. Istana kekayaan tanpa daging. Istana jabatan tak berkembang. Pasti orang yang imut. Lao He, siapa ini? ini cucu kita. Lao He, siapa ini? Ini cucu kita. Wahahaha. Master, ramalan Anda tepat sekali. Saya memang orang miskin. Tolong lihat nasib saya. Bisa ubah feng shui saya agar saat main kartu, saya bisa menang lebih banyak. Hahaha. Tuan muda, kumohon. Sudah berdiri dulu. Namamu siapa? Saya Fantong. Nama bagus. Aduh. Kamu ingin menang uang. Hanya feng shui tak cukup. Saya bisa bantu, tapi kamu harus setuju. 2 syarat. Silakan, silakan. Pertama, uang yang didapat harus dihabiskan hari itu juga. Tak boleh tersisa. Itu tak masalah. Buat apa cari uang kalau tak dipakai? Lalu syarat kedua? Kedua yaitu, kamu harus berhenti main perempuan. Tuan muda, cari duit tapi tak boleh cari cewek. Lalu buat apa saya cari uang? Kalau mau menang, harus dengar kata saya. Kalau saya melanggar,
Kalau melanggar, cari saja beberapa waria. Jadilah saudari dengan mereka. Saya setuju. Baik, saya setuju. Mari pakai ini, Watashi mo yoku wakaranai desu. ucapkan dalam hati 10 kali. Amatlas. Sudah cukup. Ini bisa berhasil? Luar masih siang. Benar tidak ini? Cari tempat, coba saja sendiri. Oh, Anda benar-benar tuan muda saya. Saya akan coba. Baik-baik, saya pergi. Aduh, Janggo, sudah ditata semua? sudah. Semuanya di atas gunung. Ada makanan dan minuman. Dia tidak akan ditemukan. Cuma kita akhir-akhir ini sibuk ke sana-sini. Di badan kita tidak ada barang berharga. Sekarang, uang sudah habis. Uang? Hian kekurangan uang? Bendera 10.000 arwah. Keluar. Somfat, kamu punya tabungan kan? Ada. Di kartu bankku, masih ada 500.000 renminbi. Bagus. Hehe. Wah. Bisa juga ya. 500.000 memang sedikit, tapi cukup untuk sementara. Tapi sekarang, kita belum kenal tempat ini. Lebih baik tunggu Fentong kembali, baru ambil uangnya. Lebih aman. Betul. Junjungan, lalu kita mau apa? Selanjutnya, tidur. Junjungan. Aduh, ada yang mukul orang. Bukan ini siapa? Siapa yang pukul kamu begitu? Aku? Ada masalah? Aku yang pukul. Kenapa? Kenapa kalian mukul orang? Dia curang. Harus dipukul. Kan aku yang beruntung. Junjungan, si imut-imut ini fitnah aku. Dia jahat. Sebenarnya ya curang juga. Cuma caranya beda saja. Junjungan, kamu harus beri keadilan untukku. Baiklah. Janggo, tutup pintunya. Oh, siap. Wah. Tutup pintu langsung serang? Jangan pukul, aduh. Jangan pukul lagi. Cukup? Cukup. Pergi. Ya. Terima kasih pahlawan sudah mengampuni. Dengar baik-baik. Kalau kalian berani ganggu aku lagi, aku akan suruh si kecil ketemu kalian sekali. Pukul kalian sekali. Hei! Si kecil, itu lima malam. Sangat berguna. Aku menang main kartu sepanjang malam. Menang besar. Sudahlah. Hal ini juga karena aku tak pertimbangkan. Dengan kondisimu yang dikutuk sial, meski menang uang, juga tak bisa bawa pulang. Mari, pakai lagi cincin ini. Bisa hilangkan sialmu. Hihihi. Barang bagus. Ingat, harus jauhi wanita. Patung di Gedung Daotuo, di Provinsi Ji yang rusak. Sekarang sudah diperbaiki? Tenang, Shijun. Sudah selesai diperbaiki? Lumayan. Dan pendekar payung bunga, cuma orang kecil, tak perlu terlalu perhatikan dia. Benar. Sekarang dia diburu gunung dan laut. Rencana kita, yang paling penting, Aku punya firasat, bencana semakin dekat, lagi pula tulang tiga kehidupan. Sudah aku dapatkan. Bos hebat sekali. Barang langka seperti ini bisa didapat. Rencana kita, Sekarang ini belum cukup. Kita masih kurang hal yang lebih inti. kita punya banyak makhluk abadi. Masih kurang. Bencana kali ini sangat berbahaya. Bahkan kau dan aku bisa gugur di dalamnya. Asal kita tangkap peluang, bisa saja naik tingkat.
Untuk masa depan. Yang mulia kecil, uangnya sudah kuambil. Somfat, Somfat. Hari ini kau bantu aku sekali. Aku kurangi 1 kali. Siksaan bendera 10.000 arwah. Kita berimbang. Fantong. Sekarang jam segini, ada kasino buka? Yang mulia kecil, biasa suka main juga? Aku tak tertarik judi. Tapi sedang butuh uang. Cuma ambil uang saja. Wah, yang mulia kecil luar biasa. Tenang saja, kasino paling ku kenal. Aku antar Anda. Halo. Wah. Ini 500.000. Tukar semua jadi chip. Aduh. Hahaha. Jangan terlalu mencolok. Oh, ingat, sebelum jam 12 siang, kumpul di pintu. Oke, Baik. pergi Lam. Wah. Menarik. Tempat ini diatur pakar Feng Shui. Undang rezeki dan berkah. Telan emas besar-besaran. Bro, dia belum kocok dadu. Langsung taruh? Aduh, nggak apa-apa. Kan cuma andalan hoki. Iya. Mulai. Ya ampun, 400.000 jadi 800.000. Sobi. Aku tetap pasang besar. Masih mau? Aku enggak, aku pasang kecil. $556 besar 1,6 juta. Wah, Jangan kasih aku. Aku tetap besar. aku kecil. Astaga. 3,2 juta. Tamu meja 58, silakan ke ruang VIP. Aku mau ketemu pengelola tempat ini. Bos, ada tamu di sini yang ingin bertemu Bapak. Bawa dia ke sini. Tuan, silakan ikut kami. Selamat datang, Tuan. Saya Huang Lan, pengelola kasino ini. Di sini, formasi Feng Shui yang dipasang, namanya Pesta 4 Hantu, kan? Tapi, orang yang memasangnya, untuk kalian lumayan hebat, bisa menemukan tempat yang cocok seperti ini. 4 Hantu Timur Barat Utara Selatan, tepat menempati posisi rezeki utama. Dan posisi rezeki tak terduga. Tuan, boleh tahu nama? Zuodao. Hey Anne, Belum pernah dengar. Logatnya tidak seperti orang sini. Sudahlah, lihat dulu kualitasnya. Master He, senang akhirnya bertemu. Tuan He, apakah Anda juga melihat formasi Pesta 4 Hantu? Ada yang aneh? apakah kasino Anda akhir-akhir ini sering ada tamu yang sakit mendadak? Hanya sebulan terakhir, di kasino kami, sudah ada 5 orang yang mati misterius. Tolong kami, Master He. Apapun yang dulu dikubur di bawah, sekarang sudah habis dimakan 4 hantu itu. Master He,
Bagaimana solusinya? Mudah. Cukup kenyangkan mereka. Sebenarnya, ahli feng shui yang memasangnya bisa menyelesaikan ini. Tapi saya penasaran, apa yang dulu dikubur di mata formasi, pesta 4 hantu? Jangan-jangan Yang dikubur adalah ahli feng shui itu sendiri? benar, Master He. Tapi itu bukan salah kami. Setelah memasang formasi, orang ini malah menerima uang dari kasino lain untuk merusak feng shui kami. Bos terpaksa menguburnya. Saya tak percaya sedikit pun. Pemilik kasino mana mungkin berhati lembut? Master He, sebut harga. Untuk selesaikan ini, ada 3 cara. Tinggal bos Anda mau pilih yang mana. Tapi soal ini, saya hanya mau bicara dengan bos kalian. Baik, Tuan He. Saya akan minta izin dulu. Silakan tunggu sebentar. Pergilah. Halo Lau Huang. Ada apa? Bos, ada seseorang bernama Hean. Mau bicara bisnis dengan Anda. Barusan kau bilang namanya siapa? Hean. Jangan sampai kau sakiti dia. Apapun yang dia mau boleh. Jangan sampai kau sakiti dia. Bos? Orang ini sangat terkenal? Sangat. Bukan biasa. Dia itu pendekar payung bunga. Apa? Kau harus jaga dia. Tahan baik-baik. Ini benar-benar orang hebat. Aku segera sampai. Siap, bos. Barusan, sikapku pada orang itu sombong sekali. Orang hebat ini seharusnya tidak marah ya. Lebih baik tunggu, bos. Datang bersama nanti. Oh iya. Halo, resepsionis. Panggilkan 3 cewek cantik. Yang paling top. Cepat. Mana orangnya? Di kantor. Kau tidak sakiti dia kan? Mana berani? Ayo, ayo. Tuan He, boleh saya masuk? Masuk. Tuan He, Sudah. Kau bosnya? benar. Bos. Akhir-akhir ini, kau sedang mengalami masalah, ya? Oh iya, betul. Tuan He, Anda memang luar biasa. Sesuai dengan reputasinya. Bos. Di lehermu ada sesuatu. Tidak ada. Lihat sendiri. Ini apa? Tuan He, tolong saya. Kalungmu ini cukup modis juga ya? Kalau aku bantu kamu sekarang, lalu selesai? Gimana mau naikkan harga? Tuan He, aku harus gimana nih? Aku punya 3 cara. Pertama, hancurkan langsung formasi itu. Kedua, kenyangkan keempat hantu itu. Ketiga, agak ribet. Tapi bisa selesai untuk selamanya. Oh, 제가 확인해 보겠습니다. yang penting ada cara buat selesain selamanya. Tapi soal harganya, 10 juta? itu 1 miliar ya? Oke. Wah, langsung setuju? Aku kira kamu mau tawar-menawar. Kalau gitu, lihat ini. Bosnya hilang. Oh, hahaha. Tuan He memang hebat. Langsung bisa jinakkan benda jahat ini. Hahaha, bukan. Kalian salah paham. Aku cuma matiin mata batin kalian. Buat sementara, kalian nggak bisa lihat dia. Tuan He, langsung kasih tahu harganya. Ini bukan soal uang atau bukan. Aku mau ikuti ilmu sihir lawan. Buat cari dalangnya. Aku selesaikan masalahnya.
Langsung dari sumbernya. Tentu, kalau kamu nggak tahan, bisa aku selesaikan sekarang. Dulu dengar reputasi Hian. Cukup bagus. Yang pernah kerja sama dengannya, nggak ada yang bilang jelek. Ikuti saja rencana. Tuan He, Berani sekali, bos. Barusan aku cuma bercanda. Sumber mantra terungkap di altar. Jejak terhubung bagai benang. Kabur. Ahzan Saiban kabur. Ada orang tadi. Tapi ini siang hari. Bagaimana mungkin arwahnya bisa keluar? Mungkin bukan arwah. Bingo, betul. Sayangnya tak ada hadiah. Kutangkap kau. Gimana sudah mati? Dia berhasil kabur. Energi vital kalian berdua telah kuambil sepenggal darinya. Kalian berdua tak bisa lari. Tuan He, ada apa? 3 kilometer dari sini, ada sebuah villa. Di sana ada seorang bernama Ahzan Saiban. Kau kenal? Bangsat itu. Kau akhirnya muncul lagi. Oh, bagus kalau kenal. Dialah yang memasang kalung ini untukmu. Tuan He, untuk menangani Azan Saiban. Berapa harganya? 100 juta. Baik, Sebenarnya, maksudku 10 juta. Tapi dia yang nawar. Ku terima saja. Tuan He, kira-kira berapa lama bisa membunuhnya? Dialah yang bunuh istri dan anakku. Tenang. Tak akan kubiarkan dia hidup lewat malam ini. Ngomong-ngomong Tuan He, bisakah Tuan He biarkan dia hidup? Aku ingin bunuh dia sendiri. Kalau begitu, ku jadikan dia lentera arwah. Untukmu, dia bayar mahal. Lakukan lebih banyak kebaikan saja. Lentera arwah, apa itu? Aku ambil jiwanya. Jadikan sumbu lentera. Nyalakan sumbunya. Sama saja dengan membakar jiwanya. Oh, hahaha. Bagus, Tuan He. Terima kasih banyak. Bukan masalah. Oh ya, ingat. Siapkan ular kobra untukku. Baik, Aku pergi dulu. kalau begitu mohon bantuannya Tuan He. Bos kecil, aku menang 500.000 yuan. 500.000! Ingat, uang yang kamu menangkan hari ini harus dihabiskan semua. Itu janji kita. Tapi aku tiba-tiba lupa. Kalau tidak habis, bagaimana? Kehilangan setengah sisa umur? Tenang, tidak akan mati. Ingat, cepat habiskan. Aku ada urusan malam ini. Jangan cari aku. Besok pagi, aku akan kembali sendiri. Bos kecil. Mau duel ilmu? Tenang saja. Aku Fantong pasti bukan orang yang serakah. 500.000 ini semua dapat bagian. Sudah, makan sendiri saja. Baik. Aku pergi. Tuan He, ular ini sangat berbisa. Anda harus hati-hati. Sudah, sebelum fajar besok. Kantor ini, jangan biarkan siapapun masuk. Mengerti? Tenang Tuan He. Baiklah. Kamu keluar dulu. Jalan terbuka lebar. Jejakmu sama saja. Akhirnya kutemukan kau. Permainan dimulai. Ahzan Saiban. Apa dia benar akan datang malam ini? Dia datang,
Haha, Ahzan Saiban. Akhirnya kutemukan kau. Pengecut sembunyi-sembunyi. Keluar! Kumanthong. Keluar! Oh, kumanthongmu. Terawat baik. Sayang kurang tangguh, haha. Jin-jin kecilku ini dibesarkan lewat gu, dikembangbiakkan, penuh kekejaman. Tak percaya tak bisa bunuh kau. Apa? Dulu untuk menjamin kekuatan tempur mereka, kugunakan cara paling menyakitkan untuk mematikan mereka. Sial! Bersatu! Kali ini tak percaya, tak bisa bunuh kau. Serang! Ini racun. Dia memutuskan hubunganku dengan iblis besar. Kau bukan 10 Ahzan. Siapa kau sebenarnya? Aku yang ambil nyawamu. Aku yang ambil nyawamu. Hahaha. Kenapa begitu? Sangat tak sabar. Maka kuantarkan kau lepas lebih awal. Jangan buru-buru. Giliranmu berikutnya. Bau apa? Sangat busuk. Tidak memikirkan konsekuensi. Ini bukan kebiasaan baik. Aku janji pada seseorang untuk jadikan kau lentera arwah. Jadi tak akan kumasukkan kau ke bendera 10.000 arwah. Uang sudah diterima. Selesai. Tuan He. Tuan He, apakah Anda di dalam? Masuklah. Tuan He. Lihat, bos. Inilah lentera arwah. Hei, bos. Lihat. Inilah lentera arwah. Ini wahahaha. Saiban. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Bunuh aku! Bunuh aku! Kau bunuh istri dan anakku. Sekarang mau mati? Tak semudah itu. Besok malam, bos. Siapkan uangnya. Nanti saat aku datang ubah formasi, akan kuambil sekalian. Tak masalah. Sudah, kau mainlah pelan-pelan. Aku pergi dulu. Saiban. Zhang Guo, Ya, aku datang. haha, naik duduk. Hahaha. Hahaha. Dia makan, bukannya biasanya rajin? Oh, kemarin kan dia di kasino menang uang, terus dia ajak aku beli mobil. Hahaha. Kemampuan nyetirnya sungguh payah sekali, terjadi kecelakaan. Sedang dirawat di rumah sakit, haha. Aduh, si Fanny ini nasibnya. Tampaknya pedang keberuntungan yang kuberi tak terlalu efektif. Lupakan saja dia. Ayo makan. Baik, tuan kecil. Hahaha. Sudah, tak masalah lagi. Baik, Tuan He. Tuan He. Kalau uang bos berkurang,
Aku akan mencarimu untuk bicara baik-baik. Tidak berani. Tuan He, tinggalkan kontak. Kalau begitu, ada urusan, cari dia saja. Aku pergi. Permisi. Sekarang, menarik. Pasar hantu ini tersembunyi sangat rapi. Buka. Bocah, ada barang bagus. Lihat ke depanmu. Pak Ba, ini tanah gunung penjara. Hahaha, aromanya tak mungkin salah. Tanah Yushan didamba tukang mayat sebagai bahan impian. Biasanya dapat sepotong kecil saja, sudah buat tukang mayat. Sangat gembira. Di sini satu peti penuh. Orang ini mengolah dirinya sendiri sebagai mayat. Dari raut wajahmu, sepertinya kenal tanah ini. Tukar atau jual? Tukar. Mau apa? Ramuan besar, karena kau kenal tanah ini. Mungkin juga paham cara mengolah batu. Ramuan besar tak ada sekarang. Tapi ini mungkin berguna bagimu. Ini darah mayat tersembunyi. Tepatnya darah mayat baja emas. Tepatnya darah mayat baja emas. Hei. 3 tetes darah mayat baja emas. Untuk tanah seperti ini. Bagaimana? 5 tetes. Tunggu, setuju. Berkat tanah gunung penjara ini, mayat baja emas milikku. Sungguh ada harapan untuk maju ke tulang abadi. Wah. Azan Saiban ini, orangnya ternyata cukup baik. Bahkan menyumbangkan sebuah villa untukku. Besok Jangguo bisa datang tinggal di villa. Dari mana dapat villa, Tuan Kecil? Tentu hasil usahaku sendiri. Yang didapat, sudah aku kirim lokasinya. Mau datang atau tidak, silakan. Kau memang beruntung. Sekarang mayat baja emasmu, yang tak pernah berguna itu, kekuatannya meningkat lagi. Pak Hoba, menurutmu pakai metode kinian, ditambah tanah gunung penjara, bisakah dalam 3 tahun? Aku sulapnya jadi tulang abadi? Tidak mungkin. Tulang abadi bukan level yang bisa dicapai cuma dengan menyulap, butuh kesempatan. Baiklah. Selanjutnya, waktunya menghabisi. Aku ini orangnya penakut. Kalau ada masalah sedikit, langsung khawatir dan takut. Pendekar pedang. Kau sudah mau nyawaku. Jangan salahkan aku. Sayangnya, tak tahu nama wanita ular itu. Kalau tidak kalian berdua, takkan bisa kabur. Ilmu sihirku tak terbatas jarak. Shanghai. Jangan buru-buru. Aku segera kembali. Hah.
Ada apa ini? Jangan-jangan Hian? Tidak. Aku harus cari komandan untuk berdiskusi. Komandan, Pendekar pedang, ada kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? Komandan, yang buruk dulu saja. Kau memang terkena mantra Hian. Hanya dia yang bisa lepaskan. Kabar baiknya, kau tak akan langsung mati. Hanya akan menderita, lalu mati pelan dalam putus asa. Hian. Indra pembunuhku ini ingin tidur nyenyak saja. Kok sulit sekali. Dong Furong ini kok hidup kembali? Leluhur kecil, ada apa lagi ini? Aku sendiri kurang bersih. Ada yang lolos. Oh, Lain kali balas dendam harus lebih tuntas. Bahkan cacing yang masuk ke dalam tanah pun harus digali, lalu ditikam sekali lagi. hehe. Nanya ketemu di kota Binhai, wilayah kita lemah. Sungguh? Komandan, aku akan... Wah, kenapa ganggu? Si tua payung itu? Sudahlah, biar komandan lain yang urus. Hahaha. 21 hari. Pendekar pedang. Akhirnya kau mati. Tak sia-sia, ku tabur mantra berhari-hari. Aku ini penakut. Kalau ada yang mengincar, tidurku jadi gelisah. Django, tolong carikan informasi tentang benda bernama teratai ibu hantu. Kebetulan beberapa hari ini, aku sibuk meramu sesuatu. Dan benda ini sangat berguna bagiku. Ah, tenang saja. Koneksiku luas. Wah, datang jauh-jauh. Cuma untuk bunuh seorang bos? Sebenarnya aku juga tak mau datang, tapi ini kan perintah Shejun. Harus bawa pulang teratai ibu hantu. Benda ini penting untuk rencana. Ya, ayo pergi. Tak disangka teratai ibu hantu ternyata ada di tangan bos pasar hantu. Memang ada jodoh denganku. Kebetulan wanita ular ini juga datang, jadi menarik. Baiklah, biar kalian coba racun mayat mematikan baru yang ku kembangkan dari tanah gunung penjara. Apa itu? Apa yang terjadi? Balas dendam berhasil.